Nah, untuk Indonesia dengan adanya Satgasus ini mempunyai dua permasalahan yang sangat besar. Pertama adalah permasalahan oligarki. Permasalahan oligarki belum selesai, maka malah kita mempunyai permasalahan Satgasus Merah Putih ini. Dan Satgasus Merah Putih ini dapat jauh lebih bahaya daripada oligarki tadi. Yang sudah komplain, ternyata BBM itu kualitasnya juga menurun begitu. Jadi saya iseng-iseng, saya survei tiap kali naik online, saya tanya, semua mengeluh begitu ya. Dan itu ada, Nah ini mungkin Pak Antoni mau menambahkan ini Pak Antoni soal BBM ini. Bener nggak ini BBM ini? Karena yang sebelumnya Pak Antoni ini yang membongkar subsidi 512 triliun. Saya di sini mau denger aja, tapi barusan saya ini diundang oleh namanya Energy Watch untuk diskusi mengenai subsidi BBM. Jadi saya yang diundang kalau dari pihak ketiga sepertinya saya sendiri, ada dari dua lagi tapi kelihatannya juga pro pemerintah, dan yang lainnya semuanya orang Kementerian Keuangan, Pertamina, dan PLN. Jadi saya sendiri. Jadi saya menceritakan mengenai mereka mau memberikan informasi mengenai subsidi BBM yang saya kritisi terus gitu. Nah, di situ saya tetap pada angka saya dan saya bilang bahwa di sini harus ada transparansi. Bahwa subsidi BBM itu jelas sekarang ini mereka mencoba untuk mengkomunikasikannya subsidi energi 502 triliun. Sekarang mereka mengatakannya subsidi energi. Tetapi yang awalnya adalah subsidi BBM. Ya. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah berapa subsidi BBM-nya tetap tidak keluar. Sampai saat kemarin tadi juga tidak keluar. Saya yang mengungkapkan, menurut perhitungan saya begini, yaitu subsidi BBM itu setelah Perpres cuman 132 triliun belum termasuk pajak. Jadi tidak ada yang 502 triliun, jadi cuma 132 triliun. Kalau ada penambahan konsumsi gimana? Konsumsinya ada Pertalite dari 23 juta menjadi 28 juta. Lalu solar juga begitu. Penambahannya cuma 27,9 triliun. Jadi jauh sekali gitu dengan apa yang dikomunikasikan. Mengenai kualitas saya kurang paham ya. Tapi tadi Dinda Avandi mengatakan benar itu katanya. Ya saya anggap udah semuanya benar lah. Tapi saya begini, saya mau menambahkan sedikit aja mengenai Satgasus ini. Prakondisi bahwa negara bisa maju adalah harus berkekuatan hukum. Tanpa hukum, negara ini tanpa supremasi hukum, tanpa penegakan hukum, negara ini tidak mungkin bisa maju. Sebuah negara tidak ada yang maju tanpa ada penegakan hukum. Tirani adalah tidak menegakkan hukum. Tirani adalah membuat hukum sesuai dengan keinginan mereka. Nah, untuk Indonesia dengan adanya Satgasus ini mempunyai dua permasalahan yang sangat besar. Pertama adalah permasalahan oligarki. Permasalahan oligarki belum selesai, maka malah kita mempunyai permasalahan Satgasus Merah Putih ini. Dan Satgasus Merah Putih ini dapat jauh lebih bahaya daripada oligarki tadi. Karena apa? Karena adalah Satgasus ini dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Ya, pada saat itu yang membentuk itu adalah Kapolri pada saat itu, yaitu Pak Tito kalau nggak salah ya. Kemudian dilantik terus ya beberapa pergantian oleh Kapolri lagi. Ya terakhir kalau nggak salah Ferdi Sambo juga dilantik oleh
diperpanjang, dilantik oleh Kapolri juga. Artinya Satgasus ini sudah menjadi suatu lembaga yang resmi di bawah pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah pada saat itu setingkat Kapolri yang di bawah Presiden mengetahui apa tidak? Kalau ini mengetahui, tentu saja Satgasus Merah Putihnya tahu. Tapi apakah aktivitasnya itu diketahui apa tidak? Bisa saja aktivitasnya pada saat itu mereka mempunyai suatu elit sendiri yang bermain dengan sendiri, di mana mungkin Presiden tidak tahu. Tapi kita tidak mengerti apakah itu tahu apa tidak. Oleh karena itu, kalau Presiden merasa bahwa tidak terlibat atau untuk membuktikan kepada publik, PPATK sudah membuka ada dana 155 triliun mengalir kepada polisi dan masyarakat. Dan untuk meluruskan ini bahwa tidak ada beberapa, hanya oknum saja yang terlibat, maka ini harus diaudit. Kalau ini tidak diaudit, maka persepsi publik tidak bisa dihilangkan bahwa ini sampai di atas mengetahui. Saya rasa itu. Jadi ini sangat bahaya sekali untuk itu. Ini taruhannya, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau tidak diaudit, ini masyarakat semua akan mempunyai pendapat, mencurigai bahwa ini sampai ke atas. Sampai ke Presiden Jokowi. Sampai ke Presiden Jokowi. Jadi itu. Nah, itulah Bunda itu harus untuk untuk diaudit. Bahasa terangnya. Saya rasa itu begitu. Baik, terima kasih Pak Antoni Budiawan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Antoni Budiawan ya. Ya, selanjutnya mungkin tantangannya adalah saya undang ini Pak Haris Rusli Mati.